Ketika masuk dalam bursa tuh, saya bingung kenapa. Terus saya sampaikan sama Bapak, sama Pak Sofyan, saya bilangin, Bapak ini masuk lagi. Oh, katanya kok bisa ya? Oh, berarti Yayan itu... Mungkin kalau punya rindu perubahan. Bisa jadi ya. Bilangin beban jadi beban sekarang, Kak. Mau pulang aku jadi takut sekarang, dicari-cari. Tapi kalau memang disuruh sama partai, Bapak Haji Sofyan ngasih, ya jalan. Itu pada intinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Indah? Alhamdulillah baik. Pertama Bu, kami ucapkan selamat atas terpilih. terpilihnya kembali Ibu sebagai wakil rakyat di provinsi, dan selamat juga atas raihan 4 kursi untuk DPRD Kabupaten Oku. Kalau kita flashback Bu, saya ingat waktu kita wawancara di acara Ibu syukuran. Kan saya sempat bertanya, Bu, target Ibu berapa nih? Rupanya Ibu pernah ngomong wakil pun jadilah. Dan akhirnya itu terijabah. Apa Bu yang menjadi rahasia Bu? Ini langsung aja nih Bu. Kawiwin Kapur. Ini judulnya bergesah. Bergesah. Tapi aku jadi berdesah ini sekarang. Karena sudah lama ditunggu-tunggu sama Kak Wiwin dan Kapur, baru sekarang ini Sempat. akhirnya tayang juga ketemu. Alhamdulillah. Dan sepertinya bukan hanya aku yang agak-agak nervous, tapi ternyata Kak Wiwin juga nervous ini sebenarnya. Karena dampingin akhirnya ibu-ibu. Ya. Alhamdulillah di Pileg ini 2024 Nasdem bisa mencapai apa yang diharapkan. Untuk mencapai wakil pimpinan, itu yang diharapkan. Saya ingin membuat Oku itu menjadi lebih baik melalui dari perpanjangan tangan dari Partai Nasdem, bertambahnya anggota DPR. Karena semakin banyak anggota DPR, artinya aspirasi di setiap masyarakat itu bisa terakomodir. Kemudian terijabahlah doa itu, seluruh fungsionaris partai, seluruh caleg-caleg yang kita pilih pun melalui beberapa kandidat hasil survei yang sudah melalui kriteria dari kita masing-masing. Luar biasa memang perjuangannya, nggak mudah. Saya membuktikan juga meskipun saya perempuan, Nasdem ini harus menjadi nggak lagi dipandang sebelah mata nih. Saya harap dengan hadirnya saya di Oku, meskipun jarak dari Palembang ke Batu Raja ini yang dulu 4 jam sekarang sudah menjadi lebih singkat, tapi saya buktikan, harus saya janji dalam diri sendiri, ini harus ada perubahan. Karena Nasdem judulnya kan memang restorasi, perubahan. Perubahan bukan hanya di kalangan kepartaian atau pengurusan, tapi bagaimana masyarakat itu bisa menyampaikan apapun harapan-harapan mereka melalui anggota DPR terpilih yang kemarin. Kalau ditanya bagaimana akhirnya mereka bisa mencapai, ya pastinya saya sangat memberikan support. Dalam arti sebelum kemarin adanya Pileg, saya mensupport mereka seluruh dapil 13 kecamatan tuh, saya ikut mendampingi mereka. Saya turun, artinya pembekalan dengan seluruh DPC di setiap kecamatan saya turun seperti itu. Kemudian juga ketika masa kampanye juga saya juga ikut sama mereka, berharapnya sama-sama ini, bukan hanya saya saja yang jadi, tapi mereka harus jadi. Kenapa? Mereka sudah banyak berharap dan mengorbankan banyak hal untuk memenangkan kompetisi ini. Jadi semua yang berkompeten kira-kira nih masuk nih, bisa nih seperti itu kan. Di dapil 1 siapa, dapil 2, dapil 3, dapil 4, semua dipasangkan yang baik. Habis itu juga setelah kita kemudian ada penjaringan, kemudian kita melakukan pendekatan, mereka juga, saya melihat di situ kemampuan mereka juga bisa terukur kan Kak. Pada akhirnya seperti misalnya Kak Kamaludin berani masuk Nasdem gitu kan. Meskipun Kak Mula Warman akhirnya lewat, tapi Kak Mula Warman pun juga memberikan suara untuk di dapil 2 seperti itu. Haji Rudi juga luar biasa, suaranya juga bagus. Misalnya kayak Disa Prianto juga luar biasa bergeraknya. Kalau di dapil 4 kita memang belum, hanya saja suara yang diberikan oleh Kak Asmunandar itu juga bagus. Hanya saja belum nasibnya. Tapi mereka bergerak bukan arti sendiri, juga membawa saya dan saya pun membawa mereka. Berapa total suara dapat? Total 28.000. 28.000. Total suara Oku untuk DPRD Oku. Iya, 28.000. Sedangkan di tahun 2019 kemarin di angka 21.000. Oke. Udah 7.000 kenaikan. Iya, kenaikan 7.000. Dari 3 kursi jadi 4.
Ya, 3 kursi. Kemarin 3 kursi. 4. Tiga ke empat. Bu, untuk pencapaian karir politik Ibu Dewi kan terbilang luar biasa ya. Ibu kan waktu di periode pertama kalau tidak salah langsung diamanahkan ketua DPD ya. Ketua Atau DPW. periode kedua. Pertama. Pertama kan. Nah. Nah itu kan karir pertama loh ketika Ibu terjun ke politik. Ibu bisa menyesuaikan diri itu seperti apa kira-kira kalau bisa ceritakan? Waktu itu masih di kepengurusannya sempat kekosongan karena Pak almarhum meninggal kan. Jadi ada PLT kemarin waktu sebelumnya dari sekretaris DPW provinsi turun sebagai PLT atau PLH. Kemudian di tahun 2021 akhirnya Bapak mengamanahkan saya untuk Pak Hadi mengamanahkan saya untuk menjadi ketua partai, meskipun juga banyak pertimbangan Bapak ya, artinya misalnya dengan saya perempuan lah gitu kan, apakah mungkin karena partai politik kan beda dengan passion perempuan kan, yang itu kita tahu kan Kak, kalau perempuan itu kan artinya kan lebih tidak suka banyak dengan intrik. Nah di situ Bapak sebenarnya meragukan saya, tapi dari keraguan Bapak tuh saya sudah berkomitmen saya akan membuktikan kalau saya itu bukan perempuan yang biasa-biasa aja, saya harus membuat partai ini lebih baik dan tidak mau mengecewakan beliau kayak gitu. Artinya waktu itu Ibu juga menerima sesungguhnya, walaupun ada pertimbangan lagi dari pribadi? Ada pertimbangan, saya sampaikan waktu itu ya kalau bisa orang yang di Batu Raja saja gitu kan, pengurus misalnya nih saya sampaikan sama Bapak, Pak itu di sana ada 3 anggota DPR, pada intinya misalnya Kak Asmunandar ataupun juga Kak Haji Rudi ataupun Kak Mularman silakan, pada intinya ya ini tetap mendukung dari provinsi, hanya saja kata Bapak ada pertimbangan-pertimbangan Bapak yang menitikan Nasdem itu di Yeni katanya gitu, tolong dibantu bagaimana nanti bisa jadi lebih berkembang lah katanya gitu. Dan dari situ jadi mulai bergerak, dibantu juga kepengurusan juga berubah gitu kan, dibantu sama anak-anak muda yang smart juga gitu, karena Kak sebarang Kak, kita kan butuh pemikiran-pemikiran gitu kan. Nah gimana membuktikan partai ini dikendalikan oleh perempuan yang katanya yang dipegang tuh banyak anak-anak muda, tapi ternyata mereka pun berjanji, Bu, kami nggak akan pernah gitu, sampai pun gimana kami harus membesarkan partai ini bersama Ibu. Akhirnya karena ridho Allah juga ya berhasil lah seperti itu. Merasa terlalu dini dah ketika itu, karena kan itu kan periode pertama. Pastinya, karena periode pertama menjadi politikus dikasih amanah seperti bingung kan, ini mau dibawa apa kayak gitu kan. Tapi seiring jalan saya banyak bertanya, jadi pengurus dari DPW, kalau kami DPW ya, wilayah provinsi itu tetap mengiring saya, dan saya itu juga ngomong, ini misalnya ada case seperti ini, masalah ini, mereka juga support, bantu cari solusi seperti itu, tapi lebih kepada interaksi di lapangan, saya turun, jadi bukan hanya sekedar ngomongin misalnya dengan sekretaris, tolong selesaikan, enggak, saya memang membagi waktu turun langsung, jadi ada marwahnya lah partai itu. Jadi ada Pak Hadi, ada penilaian plus tersendiri dari Ibu. Gitu. Kalau kita flashback ke belakang ya, apalagi mendengar statement Ibu tadi bahwasanya perempuan itu kan condong tidak mau terlibat intrik. Tidak banyak. Sementara kan politik ini kan ya intrik, lobby, saling tindas mungkin kan. Kenapa Ibu mau terjun ke politik? Kira-kira siapa yang menginspirasi ataupun mendorong Ibu lah? Bapak saya pastinya. Oke. Pak Haji Sofyan itu saya anak pertama dari beliau, jadi beliau tuh berharap saya bisa menjadi role model untuk adik-adik, mengangkat derajat keluarga, kepercayaan dititipkan sama saya pun selama Bapak mendidik saya itu, Bapak tuh selalu menyampaikan kepada saya untuk berbuat baik, untuk bertanggung jawab gitu kan Kak, karena didikannya lah saya merasa kalau memang sudah waktunya ini dan Bapak juga mensupport gitu kan, dari DPW juga mensupport gitu, ya sudah saya jalani. Waktu itu belum ketemu sama yang anak-anak baru yang muda-muda ini yang bersama saya ini, belum ada, saya masih yang lama-lama gitu, seperti itu. Hebat juga Kak, sosok Bapak tuh kayaknya Bapak Sofyan Sani ini. Makanya aku nggak berani ngelanggar beliau. Enggak, padahal begini Bu, kita ketahui kan bahwasanya Pak Haji Sofyan Sani ini kan tokoh masyarakat populer lah. Walaupun bukan politik, jarang tampil. Benar. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang tuh kenapa Pak Sofyan Sani itu yang tidak maju, justru mendorong anaknya ini. Saya sempat sampaikan sama beliau. Ketika saya sudah ada rencana saya mau ditunjuk, saya sampaikan sama beliau terkait saya
rencana saya itu. Tapi kata beliau, nanti kalau ada tiba-tiba dikasih amanah, ambil, katanya gitu. Kita nggak pernah tahu nanti apa yang akan terjadi ke depan, dia ngomong gitu. Dengan saya bilangin, aduh Pak, Iin tuh belum pengen gitu kan. Ini ngapain tugasnya? Enggak apa-apa, jalan aja nak. Ini juga mendewasakan diri Iin, katanya kayak gitu. Kan nanti sepanjang itu Iin akan belajar melihat banyak berubah. Banyak masyarakat itu butuh yang perubahan di kehidupan mereka. Jadi saya ambillah itu. Ya sembari itu ya kebetulan Bapak kan juga Pak Sofian kan memang di sini sebagai Dewan Pembina. Dia, jadi Bapak tuh memang benar-benar mentor kayak gitu, Kak. Untuk di kabupaten. Benar, meskipun beliau bukan berasal dari politikus. Bapak itu kan tokoh dan toke. Masya Allah. Lengkap ya. Iya, selama ini kita tahu ya walaupun dia tidak berpolitik praktis tapi ya kita Dia tahu Bu, tokoh ditokohkan. selalu ikut dalam perhelatan lah. benar. Bahkan katanya sudah beberapa kali diajak untuk terjun ke politik, diramal jadi wakil-wakil, dia tidak mau. Dia nggak Bapak mau. Bukan passionnya, dia lebih suka ke sana. Cuma saya nggak ngerti juga Kak. 2019, jadi 2015 itu masih saya tuh masuk ke dalam Nasdem di kepengurusan Pak Sarar Usman sebagai pengurus DPW 2016. Pak Sofian? Enggak, saya. Oh. 2016. Kemudian ketika ada perhelatan kita Pileg ini di 2019, 2018 itu nama saya dimasukkan. Dimasukkan nama saya. Ya sudah enggak apa-apa katanya gitu. Yain aja. Terus saya bilang kok jadi kayak gini. Terus tiba-tiba Bapak tuh ngomongin siapa tahu nanti ini ada perubahan katanya gitu. Jadi makanya saya tuh ngikutin apa kata. Awalnya dipaksa. Kamu dipaksakan. Tapi ternyata jadi kebiasaan jadi gitu kan. Dan menikmati sekarang. Dan benar. Banyak benar ternyata keluhan-keluhan dari masyarakat itu kan bertumpu kepada anggota DPR masing-masing. Hanya saja kita harus menelaahkan apakah ini masuk ke dalam kewenangan provinsi ataupun kewenangan kabupaten. Yang mana kewenangan provinsi, setiap kegiatan reses ataupun ada apa-apa saya langsung sampaikan kepada Bapak. Ataupun juga misalnya kewenangan kabupaten saya sampaikan kepada 3 anggota DPR saya gitu. Tuh. Jadi tetap sinergi kaminya. Ya, artinya benar politik candu ya. Ini kecanduan sekarang Bu? Udah kecanduan. Oh jadi sebelum Tapi itu masih memang belajar masuk, ini. Masuk di pengurusan sebelumnya. Sudah masuk ke di pengurusan 2016 di zaman kepengurusan Pak Sarar Usman, saya masuk di wakil ketua bidang zaman Pak Sarar, kemudian diganti oleh Pak Hadi gitu kan. Tuh. Ketika itu kerja Saat itu biasa aja, ibu rumah tangga biasa. Jadi apa waktu yang pertama kali Ibu taruhlah dipasang, kemudian ini politik seperti Ibu bilang tadi kan, ini aku udah biasa main intrik. Ya, apa waktu itu perasaan pertama kali waktu itu? Ketika baru jadi gini Kak. Atau ya enggak sih, saya orangnya kan optimis. Tapi saya tuh nggak memang mau yang orangnya terlalu memaksakan kehendak saya. Saya melihat situasi gitu. Mana yang kira-kira bisa saya jalani, kalau memang nggak bisa itu saya bilang saya nggak berani juga. Dalam arti seperti ini, ketika 2018 turun mencalonkan diri, 2018 terpilih itu, saya memang turun terjun ke masyarakat. Saya memang mengambil hati masyarakat, bukan hanya duduk gitu kan, duduk jadi manis, anteng, tiba-tiba dilantik, enggak. Jadi memang ketika 2018 untuk 2019 itu saya sudah belajar di situ. Oh, setahun sebelum itu sudah. Iya, sudah. Oke. Nah, ini kan kita agak melangkah lebih jauh dikit, Kak. Ini kan sudah. Tapi Kak, bentar aku potong. Ada banyak yang ngomong aku tuh bukan orang Batu Raja ya. Nah, karena itu. muka aku tuh gimana Betul. gitu ya. Apa dia? Coba dijawab sedikit, Bu. Kira-kira yang menjadi keraguan masyarakat itu, Bu. Aku tuh lahir di Batu Raja. Besar SD, SMP, SMA di Batu Raja, kemudian pindah ke Palembang untuk melanjutkan kuliah. Ketemu sama suami orang Palembang. Udah, kemudian ya menikmati kehidupan ya di Palembang gitu. Karena semua adik-adik pun pindah ke Palembang gitu. Ternyata yang disebut bukan orang itu suaminya, guys. Bukan ibunya. Bukan. Kalau kakek itu orang Tanjung Kemala. Kemudian saya itu begitu lahir dibawa ke Dusun Batu Raja. Jadi orang Dusun Batu Raja tahu, Yayan itu orang Dubara. Cucunya Sani. Waktu itu masih di zamannya Pak Saleh ya. Saleh. Nah, Saleh. itu. Jadi dari kecil lahir sampai ke SMA di sini.
Iya, SMA, ya. kuliahnya di Palembang. Kuliah di Palembang. Mungkin jarang ketemu aja orang-orang. SMA saya pindah Kak, jadi waktu saya kelas 1, kemudian saya pindah ke Palembang, terus sekolah di Palembang, karena memang adik-adik juga pindah ke Palembang. Hijrah lah, ketemu suami orang Palembang, ya sudah, ndak pulang. Baru pulang lagi itu, ya karena perhelatan itu, Pileg di 2019, 2018 akhir saya turun. Tapi kan tiap tahun mudik ke Batu Raya. Pasti, pastinya. Cuma bingung, kadang-kadang saya lupa sama temen. Baru tuh masih ingat siapa Yeni. Iya, oh iya gitu. Ya wajar lah, bukan lupa dulu karena duduk di lembaga lagi. Enggak lah. Kak Wiwin tahu enggak? Saya ngomong gini, kadang-kadang saya malah nggak mau nyebutin kalau saya itu anggota DPR. Jadi kalau saya tetap Pak, ritme saya masih ke pasar, belanja seperti biasa. Makan juga saya lebih suka makan tuh misalnya di emperan biasa. Kadang-kadang kalau orang tuh ngomong, malah suami ngomongin, oh di masih ini. Oh, kalau suami bilang ini nyonya jadi anggota DPR. Oh, karena memang saya tuh nggak mau ngomong karena itu kan cuma sekedar amanah. Ya. Itu. Dan tidak abadi. Harus berjuang Kak. Perjuangan 2024 ini luar biasa untuk Nasdem. Nah, ini kita masuk nih 2024 seperti yang dia omongin Ibu ini. Bu, ini sudah periode kedua Ibu. Dan di tahun ini juga kan kembali lagi kita masuk politik lagi nih. Kemarin habis bertempur, habis-habisan November nanti bertempur. Dan nama Ibu sendiri sudah diketahui halayak masuk bursa nih, entah walaupun itu cabuk kah, entah cawabuk kah. Dan kita juga sering melihat gambar ibu yang cantik ini warawiri di medsos dan di jalanan. Ini gimana nih Bu? Saya juga heran kok tiba-tiba masuk dalam bursa itu ya. Bingung kan? Padahal saya sama sekali itu memang setelah selesai dari Pileg ini baru sebulan kan Kak. Sebulan dari bulan 2 itu kan bulan 3 kita puasa ya, jadi baru selesai nih rasanya, aduh pengen lurusin dulu kaki pikiran segala macam yang sudah semeraut kemarin, karena kampanye ini saya juga masih turun, bukan berarti saya minta tolong sama mereka anggota DPR itu untuk bantu saya, enggak, saya turun juga ke mereka, ikut support mereka. Ketika masuk dalam bursa tuh saya bingung kenapa, terus saya sampaikan sama Pak Sofian, saya bilangin, Bapak ini masuk lagi, oh katanya kok bisa ya, oh berarti Yayan itu dilihat orang dong Partai Nasdem ini, bukan dipandang sebelah mata lagi karena keberhasilan dari 4 kursi itu gitu kan. Oh ya sudah katanya gitu, enggak apa-apa, kita lihat hasil survei seperti apa katanya gitu, tetap berjalan sebagaimana mestinya Kak. Mungkin kalau orang punya rindu perubahan. Bisa jadi ya, karena banyak yang sampai ke saya itu kayaknya masyarakat aku butuh perubahan Bu, butuh perubahan. Oh ya sudah, nanti kita dukung siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi wakil bupati, kita dukung sama-sama. Iya kan dalam sejarahnya kan belum pernah ada kan Kak? Belum. Baik bupati maupun wakil yang dari gender perempuan. Yang jadi maksudnya. Yang jadi. Kalau yang mencalonkan ada banyak. Perca Oh ya, kemarin. Oh ya Perca. Nak menghilangkan sejarah. Jadi belum. Tapi kalau ini melihat dari animo masyarakat sepertinya di bawah itu memang Ibu Yeni untuk di Oku memang menjadi pembicaraan lah, seksi lah kira-kira gitu. Sekarang aku tanya Kak, aku ditanya nih, kenapa mereka kok lebih ke aku? Sedangkan banyak juga tokoh-tokoh perempuan lainnya. Boleh dong ya? Satu melihat mungkin background politik dan partai politiknya. Keberhasilan tadi. Yang berikutnya mungkin faktor dari tokoh dan toke dari ini. Masya Allah. Karena tidak dipungkiri Bu ya, kos politik itu kan menjadi perhitungan yang mungkin juga tidak perlu kita ceritakan. Makanya kemarin waktu Kak Wiwin sama Kak Pur hadir di ulang tahun aku tanggal 19 itu. Iya, yang asinan itu. Benar. Aku tuh mau ngucapin terima kasih kepada Bapak kayak gitu kan, karena sudah mengizinkan aku, artinya dia mengizinkan aku untuk turun. Aku anak tua kan, sedangkan untuk modal politik ini kan bukan hal yang murah kan Kak, apalagi untuk provinsi. Tapi bagaimana dia bisa mensupport aku kayak gitu dan karena tetap optimis. Dan tetap optimis. Aku sampaikan kemarin target untuk di Nasdem, setelah aku pasang kuda-kudaku, pion-pion aku nih aku pasangkan, aku berharap malah bisa dapat 5 kursi. Meskipun dapat 4 kursi, aku bilang cukuplah untuk jadi wakil pimpinan. Dapat 5 kursi pun jadi dapat wakil pimpinan, nggak mungkin menandingin biru yang satunya dong. Kita sudah lawan. Tapi menghadapi pilkada ini kan beban juga loh bagi Ibu mungkin ya, karena begini Bu, Nasdem ini kan sudah 2 kali melahirkan pemimpin daerah di 2015 kalau salah ya. Iya. Sama di 2020. Nah ini mungkin beban moral akan berlanjut di 2024. Di 2024 ini.
Apakah Ibu sudah kayaknya memang sudah saatnya maju tak gitu? Kalau dibilangi beban jadi beban sekarang Kak. Mau pulang aku jadi takut sekarang dicari-cari. Tapi karena gini, bukan Ya, hanya Kak Wiwin sama Kak Pur yang nyari aku terus, tapi dari beberapa ketika aku sebenarnya nggak masang apa-apa. Jadi makanya di sosmed aku tuh aku nggak pasang, kecuali mungkin di Facebook ya, karena admin yang megang kan. Jadi di situ tuh mereka tuh bertanya apa benar segala macam. Jadi aku hanya aku jawab amin, Allahumma amin saja. Karena aku berkaca kalau aku mau maju artinya kan ada ridho dari Pak Sofyan yang harus aku minta. Jadi kuncinya Pak Sofyan. Pak Sofyan. Nah. Belum dijawab kenapa takut Bu? Kan orang menaruh harapan pada Ibu. Apa yang menjadi alasan? Kemarin aku sampaikan sama, sebetulnya berapa minggu yang lalu aku dipanggil oleh Dewan Pengurus Wilayah Provinsi. Kebetulan Pak Hade memang tidak hadir, tapi manggil aku tuh fungsionaris, artinya ada sekjen, ketua pilu, ketua OKA, ketua kaderisasi semua gitu kan. Dewan-dewan pembina juga hadir. Jadi di sana menyampaikan apa yang terkait masalah di OKU, karena mereka sendiri sebenarnya sudah mendengar gitu. Jadi aku sampaikan tentang gejolak di OKU, bagaimana nanti persiapan untuk pilkada. Mereka juga sebenarnya bertanya itu karena kita kan mendapatkan kursi wakil pimpinan. Ya. Setelah katanya berapa periode nggak pernah tiba-tiba bisa katanya gitu. Luar biasa, ngasih applause juga sama, cuman ngomongin ini belum selesai karena pilkada masih ada dan 2029 pun harus memenangkan lagi kompetisi ini. Jadi mereka berkata ya biasa-biasanya untuk menjadi perwakilan dari Nasdem harus dari kader sendiri. Karena ketika kita menitipkan kepada orang lain, apakah kader sendiri sudah membesarkan partai ini, sudah cukup berjuang besar gitu kan, dan apakah sudah satu visi misi dengan Nasdem kayak gitu. Itu aku sampaikan ya, mungkin nanti kalau ada pembicaraan lebih lanjut boleh nanti disampaikan. Ngomong sama Pak Gub juga aku belum, sama Pak Hade. Mungkin Pak Hade sekarang nyari aku, kok nggak ngomong-ngomong katanya sama aku. Belum ada kesempatan mungkin. Belum berani ngomong sama Bapak. Oh. Tapi setelah Karena menunggu hasil survei, kita kan masih nunggu survei juga. Paling tidak setelah Ibu masuk radar dan menjadi perhatian masyarakat, itu kan menjadi pertimbangan tidak bagi Ibu untuk melangkah ke depan? Pastinya disampaikan kepada Pak Sofyan. Pak Sofyan pun juga berkata coba jangan gegabah mengambil keputusan, karena kan ada beberapa faktor. Pertama, oke lah kalau dari kaderisasi kita punya kader terbaik seperti itu kan. Kemudian kalaupun juga kita harus menunggu hasil survei, kata seperti itu. Tapi pada intinya Bapak ini berkata ya kita harus mempertimbangkan masa-masa katanya gitu. Jangan sampai nantinya pilihan nanti dititipkan Nasdem ini memang benar-benar melakukan perubahan berpasangan nanti, artinya dengan yang sama visi misinya seperti itu. Menurut Ibu sendiri ini saatnya atau momentumnya atau bukan 2024? Kalau dari diri pribadi 50-50 Kak. 50-50. Ada keinginan besar saya untuk ikut turun membesarkan OKU sebagai putri daerah, sebagai anak tokoh masyarakat. Artinya pengen dong membesarkan ini kan. Jadi keinginan itu ada, hanya saja ada juga pertimbangan. Tapi kalau memang disuruh sama partai, Bapak Haji Sofyan ngasih, ya jalan. Itu pada intinya. Pertimbangan itu terus ditambah dengan restu. Iya, restu itu yang nggak bisa saya ingkari. Kalau restu itu ada, apapun beban tadi ya hilang. 2019 kan Kak, itu kan karena Bapak restu. 2024 juga Bapak. Masa saya mau ngelangkahi Bapak lagi gitu. Artinya Bu, untuk proses penjajakan, lobby-lobby juga dijalankan dong. Sudah. Nah, kita tahu bahwasanya yang pernah viral kemarin itu kan Ibu bertemu nih dengan salah satu ketua partai di OKU. Apa yang dibicarakan Bu? Kalau boleh didemperkan atau dibocorkan? Ini moto bener ya kalian ya. Jadi sebenarnya pertemuannya itu karena sudah membuka daftar calon cagup dan calon bupati dan wakil bupati, kita mengambil formulir. Itu juga sudah dikoordinasikan kepada wilayah provinsi, bahwasanya kita ngelapor memang mau ngambil itu, mereka sudah ngasih silakan diambil Bu Ketua katanya gitu kan. Udah. Artinya DPW tahu ya? Tahu sudah, koordinasi terus ini.
dengan pihak badan pemenang pemilunya. Akhirnya itu menjadi langkah awal ya. Kalaupun dapat restu itu sudah dilakukan artinya. Betul. Artinya step-stepnya itu. komunikasi politik sudah dijalankan. Sudah. Oke. Nah, untuk dengan ketua PAN sendiri itu pertemuan yang ke berapa kali Bu sebenarnya? Untuk intens ya secara berkomunikasi. Baru sekali. Itu sangat Yang intens. ngobrol memang serius ya, Iya. walaupun santai kan. Bu, kami lihat itu kan Bu, kayaknya agak durasinya lama Bu ya waktu Aha. itu. 1 jam lebih tadi. 2 jam lebih. Mas. 2 jam lebih. Apa Bu kalau yang Karena dibicarakan? kayaknya dia yang pengen bener-bener ngobrol sama aku ya. Jadi aku tuh harus pamit dulu ketika di kantor PAN tuh aku ngomong kami pamit karena kami ada menghadiri undangan. Kemudian pas undangan juga tadi saya ngomong kami duluan ya Pak Ketua. Oh ya yuk kami belum nggak tahu nya ngomong ayo bareng-bareng aja kayaknya gitu. Yang disampaikan tadi tidak ada cuma sekedar komunikasi biasa bagaimana artinya nanti Nasdem bisa bersinergi dengan PAN di DPR. Di legislatif ya. Terkait dengan eksekutif, kita lihat nanti arahan dari DPW, dari Nasdem Pusat. Karena saya nggak bisa mencalonkan diri sendiri. Saya kan artinya kan karena ketua partai kan saya bukan independen. Ya, Harus menunggu arahan harus dari partai. Kalau DPP. partai ngasih, saya bilang tadi orang tua ngasih, ya sudah jalan. Oke, misalnya Insting ibu gimana? Feelingnya? Ketemu nggak kira-kira chemistry-nya nih? dapat lah. Dapet. Ternyata anaknya pinter ya. Nah, Jadi ada beberapa misalnya sampai ke saya itu gimana-gimana orangnya enggak. Jadi saya paparkan, saya lagi masalah ketika saya sudah 4 tahun 5 bulan saya menjadi anggota DPR ini, masalah yang paling sering dikeluhkan itu masalah air, masalah listrik. Air di rumah saya Pasar Baru itu masih pakai air bor, sumur bor. Dari saya kecil sampai sekarang. Meskipun sudah pakai pipa segala macam, saya nggak tahu. Maka tadi saya tanyakan sama Ketua PAN, bagaimana solusi untuk PAM di Oku? Saya butuh orang yang pintar dong artinya. Karena kalau nanti pun juga artinya Nasdem memberikan rekomendasi kepada PAN, partai ini, pasangan ini pintar, bukan cuma sekedar ngasih rekomendasi aja gitu, bukan hanya sekedar ikut menang gitu kan. Ternyata dia ngasih solusi-solusi. Kemudian saya bilangin bagaimana dengan listrik, saya bilang kayak gitu. Dia juga ngasih solusi-solusi. Oh ternyata anaknya bukan hanya punya gagasan, punya solusi juga. Punya solusi, bukan hanya ngomong kita terkait masalah di sini lah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lah, dana kita nggak ada lah, lagi defisit. Saya nggak butuh itu. Bagaimana solusi ini ada, ketika nanti ada dananya kita bisa pakai, ya solusi itu digunakan seperti itu kan, bukan hanya sekedar sudah tahu masalah ada, cuma bukan nggak ada hanya solusi. membeberkan fakta. Nah itu enggak, jangan. Masyarakat nggak butuh lagi. Ya. Masa mati lampu? Saya tadi sampaikan. Ini Batu Raja kayak belum merdeka, masa mati lampu? Orang pada ribut dari dusun ke dusun. PLTU ada. PLTU ada. Oh, jadi Mau mandi susah. Jadi setelah pertemuan dan obrolan itu memang kayaknya masuk ya. Ketemu Ya, chemistry-nya. chemistry-nya ketemu. Oke. Tinggal lagi menunggu restu tadi. Nah, nama-nama yang beredar kan sudah banyak nih. Kalau di Oku kan ada Yudi, ada mungkin Pak PJ, ada juga mungkin awal kita sebutkan ya. Iya. Ada Martito Bari termasuk Ibu. Nah, dari sekian nama itu Ibu sudah berkomunikasi dengan siapa? Yang lainnya belum? Belum. Belum. Baru ini? Enggak, kalau misalnya saya sering ketemu misalnya dengan berapa kali ketemu dengan Pak Martito, tapi biasa-biasa aja say hello, salam. Ataupun dengan PJ ya biasa say hello, salam. Tapi Nggak untuk serius. membahas masalah ini, Politik. perhelatan politik ini, baru ini. Karena saya menitipkan dengan Ketua PAN bagaimana nanti di DPR itu suasana terkondusif untuk masyarakat di Oku. Untuk perhelatan nanti di Pilkada, saya sampaikan tadi, ya Nasdem artinya akan memberikan rekomendasi sesuai dari DPW Provinsi. Dan DPP. Dan DPP. Itu nggak bisa. Geger juga tapi itu dia pertemuan kemarin dulu ya. Geger ya, luar biasa jadinya. Udah masuk mungkin WA-WA ya? Sudah banyak. Sudah banyak ini nih WA-WA-nya. Jadi saya bilangin ini kok jadi kenapa? Pulang ke sini kenapa gitu kan? Pasti saya pulang nanti ke rumah ditanya Bapak, kenapa jadi gini gitu. Depan akan menjalin komunikasi dengan siapa lagi nih, Bu? Saya besok pulang ke Palembang, Kak. Tinggal dari mereka yang mana mau ketemu. Yang jelas sih kalau dari Nasdem itu akan membuka untuk pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati itu di tanggal 1 Mei. 1 Mei. Jadi tadi pas ngobrol dengan Ketua PAN dia ngomongin siap Bu Ketua nanti pertama kali katanya kami yang daftar. Aku yang nganter ke kesana katanya gitu. Wah boleh. Sakit pun merangkak. Sakit pun merangkak. Boleh kalau gitu kabarin biar aku juga ikut nyambut karena bukan apa. Respon dari mereka bagus,
visi misi mereka tadi dapat ada untuk melakukan perubahan, karena Nasdem tadi tagline-nya kan memang gerakan perubahan. Percuma banyak orang tapi kalau nggak bisa ada perubahan itu kan sama aja kosong kan, Kak, zong kan. Nah itu coba kita bangun. Komunikasinya bagus. Ada pertanyaan Kak? Oke. Tapi aku cukup mengapresiasi apa yang tadi disampaikan Ibu Yeni. Ya seperti ada teman dekat kita bilang kan banyak perubahan rupanya terjadi pada diri Ibu Yeni. Tapi ada tidak banyak perubahan? Apa Baik ya dari perubahan? segi Komunikasi. PD menghadapi orang. Ini kabar-kabarnya Bu ya. Ya namanya Ibu kan perempuan yang mungkin Ibu tidak suka intrik, tapi pada akhirnya Ibu sudah pandai loh. Kalau baru-baru itu Menyiasat ya. intrik. Bukan Kapur. Jangan-jangan Ibu main intrik juga dalam kawin. Oh, enggak. Kita tuh kan kalau katanya politik panggung sandiwara, tapi saya nggak suka. Nggak, tapi Ibu sadar nggak, menyadari tidak bahwa Adanya perubahan. setelah Ibu terjun ke politik secara praktis? Dari 2018 ke 2004 6 tahun Harus. berproses ya. Harus, karena bukan apa? Kalau menjadi anggota DPR biasa, mungkin biasa ya. Tapi karena saya menjadi Sekaligus ketua, ketua partai. jadi saya kan harus menjaga marwah partai. Saya salah ngomong nanti partai saya yang Betul, Nasdem ini yang jadi jelek kan. betul. Apalagi dititipkan oleh Pak Hade ke saya dengan harapan kan ini bisa menjadi lebih baik seperti itu. Saya bilangin, makanya kemarin tuh saya bilang sama anak-anak di sini, sama pengurus, sama caleg-caleg dewan yang lama sama dewan terpilih, partai ini harus menjadi partai menang nanti selanjutnya. Saya bilang itu tetap menjadi garda terdepan bagaimana untuk melakukan perubahan. Saya bilang kayak gitu. Kalau tadi kata Kak Wiwin ada perubahan nggak? Saya baru-baru tuh Kak juga agak keder kalau ngomong. Kalau disuruh ngomong aku tuh nggak mau ngomong, aku tuh nggak mau ngomong. Karena bener baru kan. Tapi setelah berproses akhirnya saya tuh jadi lama-lama terbiasa. Jadi merasakan, oh ini mau ngomong nih. Kayak tadi misalnya saya ngomong dengan ketua PAN. Saya bilang nih, ini kayaknya ngomong aku ya gitu kan. Ternyata dia ngomong, mungkin Ibu Ketua ada mau menyampaikan gitu kan. Itu secara mengalir gitu. Kalau boleh satu kata untuk Yudi, YPN? Smart dan punya gagasan. Itu yang memang diperlukan oleh masyarakat Oku. Melakukan perubahan. Tapi saya harap Ketua YPN dan fungsionarisnya, anggota-anggota dewannya tetap di jalur yang seperti ini, jangan pernah berubah. Karena kalau berubah pun masyarakat jadi goyang kan Kak. Ini masyarakat kan di 270 mata pilih ribu. Nah itu kan berharap adanya perubahan. Bagaimana perubahan Jalan Batu Kuning bisa bagus, bagaimana daerah Ulogan nggak lagi banyak debu gitu kan, pengandung segala macam. Bagaimana juga jalan-jalan dalam kota yang jalan rusak gitu. Bagaimana dengan nanti misalnya pas untuk listrik, untuk penerangan, untuk air bersih, itu harus ada solusi. Dan itulah yang dibahas tadi rupanya. Iya, jadi ngobrolnya enak. Jadi sambung menyambung, nggak putus-putus nih. Maka dia ngomongnya ternyata ngomong Asik. sama Yayan tuh gitu. Aku kan kadang-kadang kalau orang yang baru-baru tuh memang kayak terkenal agak-agak diam ya, jutek ya. Tapi kalau sudah tuh enggak lah, biasa. Harus jaga image ya Kak. Karena mungkin dulu Kak Wiwin. Artinya pancingan Ibu Yeni ketika ngobrol dengan orang yang baru ditemuinya itu dengan cara beliau untuk membahas suatu persoalan masuk. Makanya ketemu chemistry. Dia kan tidak percaya dengan omongan orang, dia harus mendengar langsung. Benar. Dan ini tadi sudah dibuktikan kemarin itu kan. Dengan bertemu YPN bahwa orang-orang yang selama ini pandangannya seperti yang dilaporkan itu ternyata memang terbukti. Saya juga paparkan tadi kepada beliau. Kok katanya seperti ini. Tadi dia belum menjelaskan ada beberapa faktor Bu Ketua yang kenapa saya artinya harus mengambil sikap seperti ini. Ketika penjelasannya saya baru paham. Yang ini sebenarnya kita nggak tahu, dan masyarakat nggak tahu gitu kan. Sampai orang tua saya pun nggak tahu sebenarnya gitu kan. Tapi sebenarnya pemilih kita pun juga sebenarnya kan sudah banyak anak muda Kak. Yang itu sebenarnya memang pengen banyak perubahan kayak gitu. Bukan hanya sekedar ada ide segala macam tapi tidak berubah, itu salah. Ya, oke lah. Oke Bu, mungkin terakhir. Ya. Kok jadi sebentar sih, nggak lama-lama dikit apa? Kayaknya kalian ya takut sama aku. Lah habis bahan kawannya itu. Aku di luar ekspektasi rupanya. Iya. Jadi, Oh dipikir Kak Wiwin, Iya. aku tuh masih kayak yang 2020 dulu yang di Zuri. Ya. Ya, nggak bisa ngomong. Salah. Aku kaget sebetulnya kita ngobrol dengan Ibu. Wah, habis pertanyaan aku gitu. Salah. Kak, di DPR Provinsi aku tuh punya 10 mitra. Ya. Aku megangi Komisi Perekonomian. Jadi dari Disperindak, dari perdagangan ya,
dari perdagangan, dari dinas perkebunan, disbun, dari pertanian, dari koperasi, habis itu ada banyak lah ya. Tapi beberapa tuh aku tuh selalu ngasih bantuan ke Oku. Aku berharap masyarakat tuh bisa melihat bahwa kehadiran aku tuh memang ada. Misalnya nih aku ngasih kemarin tuh ada gerobak, ada berapa gerobak jualan, kalau nggak salah ada 15 UMKM. Kemudian aku ngasih dari dinas perikanan, aku ngasih bibit. Bibit ikan, bibit buah-buahan juga dari dinas kehutanan. Kemudian juga dari dinas pertanian ada ngasih bantuan benih. Itu pasti gue sampaikan. Cuma nggak pernah terekspos kan. Wah, makanya ibu harus pindah ke sini. Ampun. Pulang kampung. Pulang kampung segera. Tapi nggak percaya aku tuh dibilang orang Batu Raja ya. Karena gini, logatnya mungkin aku tuh nggak bisa ngomong pakai bahasa Ogan, Kak. Cuma kalau ngartikannya aku bisa. Kalau ngomong misalnya ngomong sama Pak Ketua PAN, aku ngerti dia ngomong apa. Cuma aku ngomong tuh karena nggak biasa. Ya. Jadi Karena udah baca bahasa Ugan tadi. tapi lah di Ya enggak, bukan bener-bener Batu aja. gitu. Bu, terakhir Bu, mungkin ini kan Ibu sudah ada periode, mungkin ada juga mungkin konstituen Ibu yang belum pernah nih melihat Ibu. Nah, kami minta Ibu menyampaikan closing statement lah. Kalau harapan saya, nah ini aku agak bingung nih jawabnya apa ya, karena ini closing statement ya. Ya. Jadi aku mau ngomongnya, harapannya ya semoga 2024 ini aku ngomongnya harus hati-hati nih sekarang. Bener-bener harus hati-hati. 2024 ini di pemilu pilkada, semoga Nasdem memberikan kembali putra atau putri terbaiknya untuk turun di pilkada. Amin. Nah itu mungkin. Meneruskan tradisi sebelumnya. Meneruskan tradisi sebelumnya dengan banyak gagasan dan berpasangan pun dengan orang yang tepat. Nah. Itu closing statementnya. Sudah Pak Yansani restuilah. Ampun. Tapi sebenarnya bapakku juga nggak pernah nyangka loh kalau aku tuh bisa ngomong gini. Itu orang tua dengan anak biasa. Oh, Karena gitu anak ya. dianggapnya Masih anak-anak, tetap anak-anak terus. Iya. Terima kasih Bu ya Boleh. atas waktunya. Ya Allah. Semoga harapan masyarakat Oku akan kehadiran Ibu di sini ya juga terjawab dan bisa melangkah untuk membawa Oku lebih baik lagi dari sekarang. Amin, amin. Kami akhiri perkesahan kami pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.